Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, pada baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa kedua dulu. Baca doa dimulai. Sudah selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak ya. Agus, Nia, Abdul, Asep, Rahmat, Zahra. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum Bapak memulai dalam pembelajaran, sekarang hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 4 Juni 2026. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu. Apakah tugas yang minggu-minggu lalu kalian memahami atau tidak? Ada yang sudah paham dalam tugas yang minggu kemarin tentang teks narasi? Baik, kita hari ini akan mengulang kembali ya pelajaran teks narasi ya. Teks narasi. Nah, teks narasi, ada yang tahu teks narasi itu apa? Ada yang sudah tahu? Nah, teks narasi adalah teks yang menceritakan satu peristiwa atau kejadian secara runtut ya. Ini. Jadi teks narasi itu adalah cerita peristiwa ya atau kejadian secara runtut. Nah, apa saja sih Pak dalam ciri-ciri ini apa? Ciri-ciri teks narasi itu. Nah, ciri-ciri teks narasi itu yang pertama ada tokoh ya. Nah, yang pertama ada tokoh, yang kedua ada apa yang tahu? Nah, memiliki alur cerita, benar Agus? Nah, yang kedua ada memiliki alur cerita. Ada yang tahu lagi yang ketiga apa? Ada latar tempat dan waktu ya. Latar tempat dan waktu ya. Nah, yang keempat ada yang tahu? Mengandung pesan ya, atau bisa ini amanat, mengandung pesan. Atau amanat. Yang kelima ada yang tahu? Menceritakan ya satu peristiwa atau kejadian, menceritakan satu peristiwa atau kejadian ya. Yang terakhir ada yang tahu apa? Menggunakan bahasa yang imajinatif atau deskriptif ya. Menggunakan bahasa imajinatif deskriptif
Nah, di sini ini adalah ciri-ciri teks narasi ya, atau ciri-ciri dalam teks narasi itu yang pertama ada tokoh, yang kedua memiliki alur cerita, yang ketiga memiliki latar tempat dan waktu, yang keempat mengandung pesan atau amanah ya, yang kelima menceritakan satu peristiwa atau kejadian ya, atau satu kejadian, yang kelima, yang keenam mengandung bahasa imajinatif atau deskriptif ya. Nah, Pak, apa sih teks narasi itu? Pak, apa aja sih ininya unsur-unsur dari teks narasi itu? Nah, unsur-unsur dari teks narasi yaitu yang pertama ada tokoh ya. Yang pertama ada tokoh. Yang pertama ada tokoh ya. Yang kedua ada latar ya. Yang kedua ada latar. Yang ketiga ada alur, benar. Alur. Yang keempat apa? Yang keempat ada amanah. Amanah. Yang kelima apa? Ya, tema. Ada tema. Yang keenam ada warna konflik ya. Nah, ini adalah unsur-unsur teks narasi ya, dan ciri-ciri teks narasi. Unsur-unsur teks narasi ada tokoh ya. Apa tokoh itu buat apa sih? Tokoh itu untuk menceritakan ya, latar atau tempat ya. Harus ada tempat ketika bercerita tentang apa, itu harus ada tempatnya. Seperti ambil contoh ya, kita ambil contoh cerita itu, ini cerita, ini apa, contoh cerita teks narasi ya. Contoh nih, liburan ke desa nenek ya. Liburan ke desa nenek. Contoh ini ya, coba. Pada hari Minggu, Rani pergi ke rumah nenek di desa. Rani sangat senang karena dapat bermain di sawah bersama teman-temannya. Pagi hari, Rani membantu nenek memberi makanan ayam. Sore harinya, Rani dan keluarga pulang dengan hati gembira. Nah, itu adalah contoh dari teks narasi ya. Jadi sekarang sudah paham atau sudah bisa untuk membuat teks narasi? Baik, coba sekarang kita membuat ini apa? Membuat kelompok ya. Membuat kelompok. Silakan diatur kelompoknya 4 orang ya. Baik, di sini isi, di sini juga diisi ya. Sekarang sudah beres kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi ya, atau membuat satu cerita, silakan kalian membuat satu cerita. Kalian berdiskusi untuk membuat satu cerita. Silakan Bapak kasih waktu untuk kalian ya, untuk membuat cerita. Bebas, ceritanya bebas, mau tentang belajar, mau tentang jalan-jalan atau healing, mau tentang keseharian kalian bermain, mau tentang kalian sedang belajar ya, kalau kalian di sekolah. Silakan kalian didiskusikan ya, satu kelompok.
yang ditanyakan? Iya, bagus. Membuat cerita tentang memancing boleh, silakan. Yang penting di sana terdapat ada tokoh, latar, alur, amanat, tema, konflik ya. Atau unsur-unsurnya ada tokoh, memberikan alur cerita, latar tempat dan waktu, mengandung pesan dan mana yang menceritakan satu peristiwa atau kejadian, dan menggunakan bahasa indikatif ya atau deskriptif. Oke, silakan. Mau tentang mancing, mau tentang main bola, yang penting ada alur cerita atau latar tempat dan waktu ya. Itu kalian mau cerita. Nah, baik, selesai. Nah, berhubung waktunya kita sudah mau beres ya, mau pulang, udah siang juga, jadi nanti itu ceritanya kita dibaca ya, satu kelompok satu kelompok membaca di depan ceritanya ya. Jadi kesimpulan dari teks narasi ini adalah teks narasi yaitu apa tadi yang ini yang tahu, teks narasi adalah teks yang menceritakan satu peristiwa atau kejadian runtut ya. Jadi teks narasi adalah menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntut. Misal ada hari ini ada mobil tabrakan di jalan, terus ada tokohnya di sana, ada polisi datang, ada ambulan datang ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah paham teks narasi? Baik, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, kalian silakan berhubung ini berhubung hari besok libur ya untuk kalian tanggal merah, silakan satu orang membuat satu cerita ya, atau membuat satu kejadian atau apa gitu, kalian bisa diceritakan ya. Jadi nanti kalian satu orang silakan mengisi waktu untuk hari Senin dikumpulkan ya. Nah, baik, sebelum Bapak menutup pelajaran ini, apakah kalian ada yang tanyakan? Tidak ada? Baik, semoga kalian paham ya. Semoga hari ini bisa dipahami, bisa bermanfaat buat kalian. Jadi semoga kedepannya kalian bisa lebih memahami lagi ya, agar kalian bisa, siapa tahu di sini ada yang nanti cita-citanya ada jadi yang pendongeng atau jadi penulis puisi ya. Bisa ada di sini ya belajarnya ya. Baik, kemungkinan silakan sebelum kita menutup pelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Oke, cukup sekian dari Bapak hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum